Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Inilah sebuah program yang menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Melalui program ini kami mengajak saudara bersama-sama belajar dengan kami memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita. Hari ini kita akan khusus membahas tema, benarkah Paulus membatalkan hukum Taurat? Seringkali kekristenan sering diidentifikasikan dengan agama yang diajarkan Paulus. Tertulis di Alkitab, yang Paulus ajarkan juga seakan-akan menentang hukum Taurat saat menghadapi kelompok legalis Yahudi. Salah satu contohnya adalah ketika berbicara tentang sunat, yang kita tahu merupakan bagian dari hukum Taurat. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk memahami secara keseluruhan sejarah dan isi Alkitab kita, sehingga kita pun bisa membedakan makna simbolis atau makna harafiah di dalam kitab suci. Mari kita belajar lebih dalam di episode ini. Kami juga mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Aleichem Besem Hamasya. Kita berjumpa kembali dalam kajian bersama Baba Nur. Dan tema kali ini cukup menarik karena juga banyak pertanyaan yang viral di dunia media sosial tentang sunat, ya. Bagaimana orang Kristen menanggapi soal sunat ini. Dan kita akan bertanya pada Baba dan mendengarkan penjelasan dari Baba Nur, benarkah Paulus membatalkan hukum Taurat? Silahkan, Bah. Iya. Shalom Aleichem Besem Hamasya. Waalaikumsalam. Tema tentang Paulus ini memang tema yang cukup genit ya, dari konteks tulisan-tulisan polemik. Seolah-olah ketika berbicara tentang kekristenan itu disebut ini agama Paulus, Betul. bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa, seperti itu. Tapi itu sebetulnya juga menurut saya ya, gereja punya andil kesalahan. Karena sebetulnya teori yang mempertentangkan Judeo-Christianity, kekristenan Yahudi, dengan kekristenan Pauline Christianity, atau Petrine Christianity, atau Johannine Christianity, itu teori yang muncul setelah munculnya mazhab Tübingen di Jerman. Dan di Indonesia ada sekolah-sekolah yang sangat membanggakan mazhab Tübingen ini sebagai semacam gengsi teologi. Jadi kalau orang Kristen seolah-olah menolak atau paling tidak agak bersikap kritis atau mungkin malah minder terhadap mazhab Tübingen ini, itu dianggap ya wibawa ilmiahnya kurang. Nah, maka di ranah publik khususnya di lingkungan
hubungan lintas agama itu menjadi tema yang diusung oleh kaum polemik, bahwa kekristenan itu adalah agama yang diajarkan bahkan dalam bahasa yang lebih kasar, dipalsukan atau hasil pemalsuan Paulus. Jadi kamu ikut siapa? Ikut Yesus apa ikut Paulus gitu kan. Nah, pada masa munculnya mazhab Tübingen ini, jadi itu ahli-ahli yang waktu itu lagi berkembangnya ilmu agama-agama atau ilmu perbandingan agama. Itu misalnya Ferdinand Baur, itu yang tokohnya ya. Itu mengatakan sebetulnya ada perbedaan yang sangat mencolok antara Judeo-Christianity, ajaran Yahudi Kristen yang dianggap asli dari ajaran Yesus, dengan ajaran Kristen yang bukan Yahudi. Di situ bisa ada posisinya Petrus, ya disebut Petrine Christianity, lalu ada Yohanin Christianity, kekristenan Yohanes, dan di mana orang-orang Kristen pada masa itu, khususnya yang Protestan, itu menganggap bahwa penisbatan nama Yohanes pada Injil Yohanes atau surat-surat Yohanes itu tidak ditulis oleh Rasul Yohanes, itu ditulis oleh Yohanes pada abad kedua. Memang waktu itu pandangannya itu masih sangat global. Karena apa? Pertama gini, ada hal yang harus jujur dikatakan ya. Waktu itu semangat orang Protestan itu semakin menjauh dari gereja Katolik. Itu harus diakui itu. Pertama-tama, kekristenan itu kan di barat ya, kita tidak ngomong di timur kan. Di timur kan gereja ortodok, di barat kan Katolik. Setelah reformasi Luther ya, dibarengi dengan Calvin, kemudian Zwingli, 3 tokoh reformator ini. Itu mula-mula mereka masih belum terlalu keras konfliknya dengan gereja Katolik. Yang dikritik Luther itu kan sebetulnya hanya penjualan surat-surat indulgensia. Selebihnya Luther itu kan masih sangat dekat dengan pandangan gereja Katolik. Misalnya soal sakramen, ya. Soal sakramen Luther tidak pernah mengatakan bahwa perjamuan kudus itu sekedar simbol. Yang mengatakan sekedar simbol itu adalah Zwingli, gitu loh. Kemudian yang mengatakan itu materai itu adalah Calvin. Dan itu cara berteologinya tidak lepas daripada latar belakang mereka. Calvin misalnya, ini materai, makanya itu kan pandangan Calvinis yang umum kan seperti itu. Karena ini kan faktanya bukan tubuh Kristus dan bukan darah Kristus, faktanya kan roti dan anggur. Nah, jadi artinya kalau simbol juga bukan sekedar simbol, tetapi ini materai. Seperti stempel pada surat-surat resmi, itu kan mewakili otoritas orang yang bersangkutan. Karena Calvin sarjana hukum, maka cara berteologinya juga tidak lepas daripada ilmu hukum. Tapi sikap mereka tentang ketritunggalan Allah, sikap mereka tentang misalnya penghormatan terhadap Bunda Maria, itu belum berubah. Nah, menjadi berubah itu semakin menjauh karena apa? Mungkin waktu itu secara sosiologis gereja Protestan kan munculnya itu bersamaan dengan individualisme dan liberalisme. Ya memang harus diakui ya, munculnya gereja Protestan itu sebetulnya merupakan otokritik dari dalam terhadap gereja. Karena gereja Katolik sendiri juga mengakui bahwa ada banyak hal-hal yang perlu dikoreksi pada masa lampau. Tetapi pada akhirnya koreksinya kebablasan. Dan akhirnya semakin jauh itu apa? Tidak dibacanya sumber-sumber primer sejarah gereja. Nah contohnya ya misalnya, kenapa ada muncul teori Paulus itu misalnya. Begini, gereja kan memiliki semacam itu kata bahasa Latin tradiri. Tradiri itu apostolic tradition. Bukan adat istiadat, bukan. Artinya berita yang diterus sampaikan dari Kristus kepada murid-muridnya, kepada murid dari murid-muridnya, itu yang disebut sebagai taklid al-muqaddas di gereja timur. Jadi misalnya Yesus punya 12 murid, salah satu muridnya itu Yohanes anak Yebedeus. Yohanes anak Yebedeus punya murid yaitu Papias, Ignatius, dan Polikarpus misalnya. Jadi mereka ini juga meninggalkan tulisan. Kemartiran Polikarpus,
yang meninggal tahun 156, ya. Kemudian kemartiran Ignatius yang meninggal tahun 107. Ini semua ada catatannya. Nah, Papias dari Hierapolis juga muridnya Rasul Yohanes. Lalu muridnya Rasul tadi punya murid lagi. Ya, misalnya Yohanes punya murid yang namanya Polikarpus. Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Irenaeus diteruskan oleh Hippolytus dan seterusnya. Dan itu kan sumber primer. Anda tidak bisa mengerti sejarah tentang pergerakan nasional kalau memisahkan 17 Agustus dengan Sumpah Pemuda. Tidak bisa kita melihat Sumpah Pemuda kalau tidak kita melihat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kita tidak bisa melihat Kebangkitan Nasional tahun 1908 sebelum kita melihat pra-Indonesia ketika masih namanya Nusantara misalnya. Ini sejarah yang tidak bisa dipotong. Nah, makanya kemudian karena kisah-kisah atau warisan bapak-bapak gereja awal ini semakin dijauhi seiring dengan pengertian yang sangat letterlek dari dalilnya Luther, sola scriptura, hanya dengan kitab suci. Padahal sebenarnya semangat dari sola scriptura itu sebetulnya sebagai perimbangan gereja Katolik pada saat itu, ya. Nah, kemudian mulailah kisah-kisah tentang kemartiran para bapak-bapak gereja itu hilang dari sejarah. Akibatnya misalnya kita mendengar kisah misalnya kemartiran Polikarpus. Wah, itu hanya sinaksarion gereja Katolik. Nah, sinaksarion itu kan peringatan tentang kemartiran orang-orang kudus. Itu enggak penting, kita Protestan enggak ada. Makanya orang Protestan jarang yang anaknya namanya Ignatius, Athanasius. Anaknya pokoknya harus ada di Alkitab. Gitu? Misalnya meskipun itu sejarahnya enggak tuh pokoknya ada di Alkitab. Itu akibatnya apa? Ketika gereja terlepas daripada kesinambungan sejarah ini, kemudian dia menafsirkan menurut suara zamannya, pikiran zamannya. Kalau menafsirkan teks abad pertama ya ditafsir dari abad 17 atau abad 18. Akibatnya terjadi penafsiran yang sangat bebas. Nah, muncullah yang namanya mazhab Tübingen ini. Di mana Paulus sebagai salah satu dari perkembangan berikut yang dianggap sebagai pencipta agama Kristen. Gitu loh. Karena apa? Itu teks-teks Alkitab itu juga enggak terlalu dipercaya lagi. Karena misalnya Kisah Rasul itu kan tulisannya Lukas. Kan tergantung Lukas. Lah ini kan bukan Lukas Sutresno ini. Ini kan Lukas yang punya kesinambungan dengan para rasul. Masa disamakan dengan teolog yang sekalipun gelarnya profesor doktor, kan nggak ada kesinambungan. Nah, kemudian awal abad 20 ya ditemukan yang namanya Apostolic Fathers. Jadi adalah tulisan-tulisan muridnya para rasul yang sebetulnya membatalkan teori ini. Satu contoh misalnya, Paulus dianggap bertentangan dengan para rasul di Yerusalem. Nah, ditemukan misalnya surat Clement dari Roma. Clement ini siapa? Clement ini muridnya Petrus dan muridnya Paulus. Dan nama Clement ini disebutkan dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Banyak orang-orang Protestan namanya Clement. Tapi kenapa kamu dinamakan Clement? Karena ayatnya ada. Di Filipi pasal 4 ayat 2. Sejarahnya nggak tahu. Padahal Clement yang disebut di dalam surat Rasul Paulus itu surat-suratnya ditemukan. Nah, surat-surat itu kan dokumen gereja. Ketika gereja ada masalah, kemudian gereja Roma itu menasihati kepada gereja-gereja yang lain. Yang intinya contohlah kepada para nabi di Perjanjian Lama dalam menghadapi konflik yang nyaris membawa kita perpecahan. Dan contohlah kepada para rasul, contohlah kepada Petrus, contohlah kepada Paulus. Lah ini muridnya Paulusnya nggak pernah ngomong gurunya bertentangan kok. Dari mana kita bisa membangun teori mereka pernah bertentangan? Bung Karno sama Bung Hatta pernah konflik. Maka pecahlah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Karena Bung Hatta itu mengkritik keras Bung Karno. Bahwa demokrasi terpimpin itu kelihatan indah di bawah kepemimpinan Bung Karno. Tetapi itu keindahannya akan bubar seperti rumah kertas. Kelihatan indah tapi kalau tokohnya sudah mati nanti akan hilang. Itu kritik
Bung Hatta. Bung Hatta punya murid, muridnya menceritakan dulu Bung Hatta kenapa sih mengkritik Bung Karno. Karena Bung Karno perlu diluruskan. Ya gitu loh kira-kira. Tapi muridnya Bung Karno juga menyuarakan apa yang dikatakan Bung Karno. Misalnya Ruslan Abdul Ghani, muridnya Bung Karno. Lah masa tulisannya Ruslan Abdul Ghani disamakan dengan tulisan saya tidak pernah ketemu Bung Karno. Nah ini cara berpikir historis seperti ini. Yang begini tidak usah ngomong Katolik, Protestan, Ortodoks, tidak usah lah. Kita ngomong sejarah sekuler aja metodenya sudah cukup untuk memadai untuk itu. Lah makanya dikembangkan teori. Paulus pemalsu ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang sebenarnya kemudian ditangkap oleh polemikus Islam, digunakan untuk menyerang iman Kristen. Gitu loh. Tidak hanya Clement. Misalnya Polikarpus dari Smyrna juga berbicara tentang ketokohan Paulus. Ignatius dari Antioquia tidak pernah bercerita Paulus konflik sama Yohanes misalnya. Dia kan muridnya Yohanes dan muridnya Petrus. Dan 7 dokumennya ditemukan. Antara lain tadi itu surat kepada orang Magnesia yang mengatakan bahwa orang yang mau menjadi pengikut Kristus harus diwajibkan jadi Yahudi dulu. Tidak masuk akal katanya. Maka dari tangan Ignatius dari Antioquia ini, dari suara Ignatius dari Antioquia, karena pengalaman penggembalaannya kepada jemaat yang bersunat dan jemaat yang tidak bersunat. Karena data sejarahnya jelas mendukung bahwa pada abad pertama Masehi, Antioquia itu 80% penduduknya bukan Yahudi, 20% penduduknya Yahudi. Dan siapakah Ignatius? Kalau menurut catatan bapak-bapak gereja kuno, Ignatius itu adalah anak yang dipangku Yesus ketika dia murid-muridnya melihat kok Yesus bergaul dengan anak-anak, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kalau Yesus berkarya kira-kira sekitar tahun 30 atau tahun 33 ya kan sekitar 3 tahun berkarya kan. Dan Ignatius waktu itu katakanlah umurnya 3 tahun. Berarti ya dia sudah umur belasan tahun ketika dia mulai mengikuti Rasul Petrus. Dan kemudian sekitar tahun 40-an ya berarti usianya kan sudah berapa itu 40 ketika umur 3 tahun 30-an kan umurnya sekitar 3 atau 4 tahun. Kemudian sekitar tahun 40 berarti berapa itu usianya? Sekitar 13-an ya. 13-an tahun sudah mulai mengikuti perjalanan Rasul. Dan kemudian Rasul Petrus meninggal tahun berapa? 64 di Roma. 64. Yaitu sebelum ditinggalkan Rasul Paulus dari Antioquia ke Roma, Ignatius itu diangkat sebagai pemimpin gereja untuk orang-orang yang bersunat karena latar belakang Ignatius orang Yahudi. Sementara untuk latar belakang yang bukan Yahudi, karena ini masih sangat junior kan, maka kepemimpinan gereja dipegang oleh Evodius yang non-Yahudi. Kemudian ketika pada masa tuanya mengundurkan diri. Evodius itu ya mirip dengan Paus Benediktus ke-16 karena sudah merasa tua, tidak mampu memimpin gereja yang begitu besar, dia mengundurkan diri seperti itu kan. Kemudian Ignatius menjadi pemimpin. Ini bukan soal Katolik, Protestan, Katolik, Ortodoks, ini soal sejarah. Jadi kalau sejarah kita harus ngomong apa adanya, karena perpecahan kita itu yang membuat kemudian muncul teori yang aneh-aneh tadi. Dan tidak ada tolak ukurnya lagi, karena setiap orang bisa nafsir kitab suci. Nah, kemudian muncullah teori-teori yang tadi disangkal. Ini cuma cerita Sinaksarion, kisah kemartiran orang-orang suci. Itu kan hanya miliknya gereja Katolik. Ya, padahal dokumennya ditemukan akhirnya. Ya toh? Sampai Ignatius itu mengatakan apa? Tidak masuk akal kalau orang percaya Yesus harus jadi Yahudi dulu. Nah makanya kemudian muncul gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Gereja yang satu, kudus, am dan rasuli kalau terjemahan Protestan itu sama saja. Nah kemudian tuduhan. Berarti Paulus itu memalsukan ajaran Yesus karena dia membebaskan orang bukan Yahudi dari hukum Taurat. Di mana Paulus pernah membebaskan orang Yahudi dari hukum Taurat? Tidak pernah ada. Contoh misalnya sunat ya. Kita misalnya baca di Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Paulus datang juga ke Dirbe dan ke Listra
Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya, jadi artinya Paulus menyunatkan Timotius karena Timotius Ibunya Yahudi. Yahudi, yaitu blasteran Yahudi dan Yunani kan. Iya. Makanya karena ibunya Yahudi dia harus disunat. Tapi coba bandingkan, misalnya di dalam surat Galatia pasal 2 ya, mulai ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat menghambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Paulus bersikeras tidak akan mau menyunatkan Titus, karena Titus orang Yunani. Kan jelas toh. Dan memang berlaku bagi orang Yunani adalah hukum Nuh, bukan hukum Musa. Iya. Jadi clear sekali sebetulnya penjelasan dalam kitab suci itu. Itu ya barangkali ya. Iya. Menarik sekali Bah penjelasannya, dan ini memang banyak sekali kita menerima tuduhan bahkan ejekan dalam tanda kutip ya tentang kekristenan itu lebih banyak mengikuti ajaran Paulus bukan mengikuti ajaran Yesus. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang punya pertanyaan untuk ini, silahkan mumpung ada Baba di sini. Ya mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu, Bah. Untuk materi kali ini saya sedikit ada yang bingung mungkin, Bah. Saya pernah membaca di Roma 2 ayat 25 yang berisi tentang apabila engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu akan sia-sia. Nah, di sini bukankah Taurat itu hanya ditujukan untuk orang Yahudi saja, Bah? Lalu mengapa masih ada orang yang menekankan bahwa kita masih harus menaati hukum Taurat itu, Bah? Terima kasih. Ya, hukum Taurat itu kan maknanya ada 3 toh. Jadi hukum misfot itu terdiri dari mispatim, hukum yang bersifatnya universal, ya kan? Universal itu termasuk tidak boleh menyekutukan Tuhan, itu umum, universal. Tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh. Dan itu mencuri. Antara Taurat dengan hukum Nuh sama saja. Tapi kalau urusan sunat itu tadi, karena begini, kalau orang sunat itu kan tanda lahiriah. Kan? Yeah. Jadi perjanjian Tuhan dengan Abraham itu kan sunat. Makanya di dalam literatur Yahudi ya, bahwa sebelum Abraham dipanggil itu Abraham masih orang bukan Yahudi. Tapi setelah Abraham dipanggil dan disunat, itu kan menjadi awal dari sejarah keselamatan, keterpilihan bangsa Yahudi, sesuai dengan janji Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, di mana olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tanda untuk Nabi Nuh adalah apa? Ku taruh busurku di atas awan sebagai tanda perjanjian antara engkau dan aku. Nah, seperti tanda, maka tanda itu kan berisi bagaimana peringatan, komitmen kepada imannya Abraham. Jadi kalau kamu melanggar Taurat, untuk apa sunatmu? Kan sunat itu adalah tanda dari keterpilihan bangsa Israel yang diawali dari pemilihan Abraham sebagai bapak bangsa, sebagai patriark. Maka jikalau kamu ternyata tidak tercermin dalam perilakumu, tandanya kan tidak ada gunanya. Ya sama dengan kalau orang sekarang, tandanya kan Baptisan. Tapi kalau baptis kelakuan kita itu tidak lebih baik daripada orang di luar Kristen, itu kan tanda baptis kita untuk apa? Malah mempermalukan Kristus kan? Mempermalukan, ini Kristen kok seperti ini gitu kan? Makanya Kristus pun juga mengatakan sekalipun kita tidak mampu berbuat baik karena kekuatan kita, kecuali karena pertolongan Tuhan, ya kan? Tapi dikatakan jikalau hidup keagamaanmu
tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu jangan hanya mengikrarkan iman yang benar, tapi bagaimana melakukan perilaku hidup yang benar. Seperti itu konteksnya. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Terkait pertanyaan tadi, apa makna ucapan dari Rasul Paulus yang mengatakan bahwa jika kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak ada gunanya bagi kamu? Mengapa sunat harus dipertentangkan dengan mengikut Kristus, Bah? Iya. Itu disebutkan di dalam Galatia ya, surat Galatia pasal 5 ayat 2 sebetulnya itu. Galatia pasal 5 ayat 2. Tolong dicarikan Galatia pasal 5 ayat 2 ya. Jadi konteksnya itu Paulus sebetulnya menghadapi kelompok legalis Yahudi yang menekankan ketaatan kepada Taurat itu sebagai bentuk legisme. Legisme itu apa? Penekanan kepada, kalau bahasa sekarang itu syariah gitu loh, seperti syariah Taurat gitu. Coba tolong dibaca itu teksnya. Galatia 5 apa ayat berapa? Ayat 2. Oke. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak ada gunanya untuk kamu. Apa Kristus datang ke dunia tujuannya? Menyelamatkan. Untuk menyelamatkan manusia. Melalui jalan cinta deritanya sampai di kayu salib. Jadi keselamatan kita tidak tergantung lagi kepada sistem barter perbuatan baik. Ya. Dan apalagi simbol, sunat itu kan simbol, simbol Abraham. Kekuatan kita sendiri tidak mencukupi untuk keselamatan kita, apalagi hanya simbolnya. Jikalau kamu menyunatkan dirimu dengan maksud kamu supaya selamat, untuk apa Kristus datang? Jadi kira-kira seperti itu. Bukan itu dipertentangkan antara sunat dengan mengikut Yesus, tidak. Jadi artinya kalau zaman perjanjian lama, sunat itu kan simbol perjanjian dengan Abraham. Ketika sunat itu yang disebut brit milah, ya perjanjian sunat, maka orang Yahudi mesti disunat ya umur 8 hari brit milah itu. Nah ketika Kristus itu datang, simbolnya kan bukan lagi sunat, tapi baptisan kan. Menjadi orang Kristen itu kan simbolnya adalah baptisan, bukan lagi sunat. Jadi sunat itu adalah tanda kasih Tuhan yang mengikat umatnya. Makanya Ishak disunat umur 8 hari. Ketika dia belum tahu apa-apa kan. Iya. Ya, jadi artinya kasih Tuhan yang lebih dominan, bukan pilihan kita. Kan Ishak umur 8 hari belum tahu apa-apa. Dia disunat, itu menjadi bahwa kasih Tuhan yang lebih dulu kepada kita dan bagaimana kita menanggapi. Makanya jangan hanya menekankan pada simbol. Kalau kamu menekankan sunat, untuk apa Kristus mati? Untuk apa Kristus berkorban? Jadi artinya Kristus tidak ada bagi kamu, itu konteksnya Kristus tidak ada bagi kamu, tidak berguna bagi kamu apabila sunatmu itu bertujuan untuk keselamatanmu. Karena keselamatanmu tidak tergantung pada simbol lagi, tidak tergantung pada perbuatan baik saja, tapi perbuatan baik dan kasih karunia. Karena kasih karunia, anugerah, keselamatan itu kan harus ditindaklanjuti oleh manusia. Tetap kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Kira-kira seperti itu, ya. Iya. Iya, ada lagi yang mau bertanya. Saya. Mengapa mereka sekarang malah melakukan praktek sunat? Apakah bertentangan dengan Galatia 2 ayat 3 sampai 5? Siapa itu? Orang Kristen maksudnya. Kenapa orang Kristen masih melaksanakan sunat? Ya tergantung motifnya apa. Kalau itu motivasinya untuk kesehatan tidak masalah. Oh iya. Yang dilarang itu kan sunat untuk kepentingan keselamatan. Kalau untuk kesehatan tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Itu jadi boleh ya. Boleh, malah kalau di gereja sunat. Koptik, sunatnya malah 3 hari, bukan 8 hari. Iya. Ya.
Ya berkaitan dengan itu, bahkan di gereja Koptik itu sunat memang untuk anak-anak usia 3 hari baru mereka sunat ya, sebagai syarat untuk mereka nantinya menerima baptisan kan kalau anak laki-laki. Sedangkan kita tahu di Yahudi sunat itu umur 8 hari. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa makna sunat di dalam gereja Koptik? Ya karena di gereja Koptik itu sudah mengenal sunat sebelum zaman Abraham. Jadi warisan Gereja Koptik sebelum itu kan gereja gereja. Mesir kuno kan. ya. Jadi ketika Rasul Markus datang ke Mesir mengabarkan Injil, kemudian menjadi Kristen. Tapi sebagai bangsa Mesir kan punya tradisi sunat sebelum zaman Abraham. Abraham itu kan hidup tahun 2000 sebelum Masehi. Ya. Kalau kita pergi ke kuil-kuil Karnak di Di Luxor. Luxor, Ya. itu sudah ada Ada gambar reliefnya. orang sunat itu, dan itu berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi. Jadi jauh Jadi sebelum kekristenan. 1500 tahun sebelum Abraham. Jadi sunat itu sudah dikenal oleh orang Mesir. Tapi bagi gereja Koptik Ortodok, sunat itu bukan syarat keselamatan, makanya disebut taharoh. Ya. Taharoh itu penyucian. Lahiriah. Itu karena bagian dari tradisi orang Mesir. Dan kenapa 3 hari? Karena menurut medisnya Mesir kuno itu kemungkinan ya 3 hari itu adalah usia yang belum bisa anak terlalu sakit. Jadi itu pertimbangan medis Mesir kuno. Tapi kalau 8 hari itu memang perjanjian Abraham gitu loh. Makanya usia 8 hari penyunatan itu dijadikan awal dihitungnya umur manusia. Dalam Yahudi kan begitu. Kristus lahir tanggal 25 bulan Kislev. Ya. Yang bertepatan dengan 25 bulan Desember. Ya toh? Kenapa tahun barunya 1 Januari? Ayo, kenapa? Karena sunatnya. Karena sunatnya Kristus itu Kristus. Khitan Al-Masih. Jadi orang Yahudi itu dihitung sejak dia sunat. Karena waktu sunat itu dia dilibatkan sebagai umat Allah sesuai dengan perjanjian Abraham. Jadi berbeda, sunatnya gereja Koptik itu ya sunat mirip dengan kesehatan dan tradisi Mesir kuno, dan itu tradisi penyucian. Tradisi untuk penyucian demi kesehatan. Ya. Berbeda dengan sunat dalam konteks Yahudi yang adalah tanda perjanjian Abraham. Dan tradisi sunat 3 hari itu hanya dikenal di gereja Ortodok Koptik. Di gereja Ortodok Yunani nggak dikenal. Di gereja Katolik nggak dikenal. Di gereja Ortodok Armenia nggak dikenal. Gereja Ortodok Syria nggak dikenal. Karena apa? Yang memiliki warisan itu gereja Koptik. Gitu loh. Tapi liturgi Rasul Yakobus dilestarikan di Syria dan di Lebanon, karena Lebanon dan Syria itu sama-sama ritus Rasul Yakobus. Karena apa? Karena Rasul Yakobus yang menjadi episkopos, penilik jemaat atau uskup pertama Yerusalem itu menjadi model dari gereja yang lebih baru. Makanya sebetulnya itu dari ritus Yahudi setelah mengalami kontekstualisasi dengan kekristenan, lalu itu disebarkan kepada gereja-gereja baru, dan pangkalan gereja untuk orang-orang Goyim, untuk orang-orang bukan Yahudi yang pertama setelah Yerusalem. Itu bukan Roma, itu bukan Alexandria, tapi Antioquia. Makanya di Kisah Rasul pasal 11-26, untuk pertama kalinya murid Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Dan warisan Antioquia itu sekarang menjadi gereja Syriak Ortodok. Kemudian di sana juga ada Patriark Katolik Syria. Lalu ada gereja Maronit di Lebanon. Itu semua mereka merupakan pewaris ya dari takhta suci Rasul Petrus di Antioquia. Ya tentu kalau era ekumenis begini saya tidak mempersoalkan mana yang paling asli, tidak usah lah. Yeah. Itu urusan gereja masing-masing, tetapi saya bicara sejarah seperti itu. Nah, tentang perjalanan keluarga kudus. Mesir yang memperingati karena apa? Keluarga kudusnya jalannya ke Mesir. Makanya dicatat oleh gereja Mesir. Yeah. Jadi gereja itu sebenarnya saling melengkapi. Tapi kisah kemartiran tentang Rasul Paulus dan kisah kemartiran tentang Rasul Petrus, Roma yang lebih mencatat karena memang matinya di Roma. Yeah. Nah ini sebetulnya saling melengkapi. Makanya bagi saya penyeragaman gereja itu merugikan kita. Kenapa merugikan kita? Coba kalau seandainya ini
penemu tulisan hieroglif. Itu namanya adalah Francis Champollion. Seorang yang sangat berjasa karena 23 tahun dia baru bisa menemukan cara membaca huruf hieroglif itu. Dan kenapa dia menemukan itu? Upaya itu diinspirasi, didorong oleh apa? Pembacaan dia atas kitab Keluaran, pasal 1 ayat 11. Lalu dia berpikir, jangan-jangan Ramses itu nama pendiri kota yang diabadikan untuk nama kota. Seperti Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great. Seperti Antioquia, didirikan oleh Antiochus. Jangan-jangan Ramses itu nama pendiri kota itu. Dia masuknya ke gereja apa yang pertama kali? Masuk ke gereja Koptik. Ya. Kalau masuk ke gereja GPDI nggak ketemu apa-apa itu. Dan nggak ada di sana GPDI. Tidak ada warisan sejarah dari masa abad pertama itu loh. Iya. Ini nggak usah tersinggung yang GPDI, GPIB nggak usah tersinggung. Karena memang ini gereja baru kan. Iya. Lah karena di sana yang ada bahasa Indonesia, ya, atau bahasa roh misalnya, gitu, yang kamusnya tidak ada. Tapi kalau kita pergi ke Mesir, sebelum orang Koptik itu meneruskan dengan liturgi yang berbahasa Koptik sekarang, itu sebetulnya bahasa Mesir kuno yang hurufnya diganti. Kayak misalnya kita ini nggak bisa baca Hono Coroko misalnya, tapi kita baca Alkitab bahasa Jawa, hurufnya Latin. Ing kala purwa Gusti Allah nitahaki langit lan bumi. Kita tahu kan, itulah kira-kira bahasa Koptik. Iya. Jadi gereja itu saling melengkapi. Dalam semangat seperti inilah sebetulnya kita hadir ya untuk kita melakukan paling tidak mengedukasi orang Kristen sendirilah supaya jangan gampang kagetan, gampang heran, ya seperti itu. Ya, jadi keberagaman itu sebetulnya kekayaan untuk gereja ya. Sangat merupakan kekayaan bagi gereja. Lalu kalau ada orang yang pernah bertanya kepada saya bahwa kalau sekarang ini gereja-gereja di barat itu juga sudah mulai melakukan praktek sunat untuk anak-anaknya. Apakah ini tidak bertentangan dengan Galatia 2, pasal 2 maksud saya, dari ayat 3 sampai ayat 57 itu, Pak? Sama sekali tidak. Karena apa? Ya, saya katakan tadi, motivasi sunat itu apa? Ya, jadi lihat motivasinya mereka menyunatkan itu. Jadi sunat itu bukan sebagai syarat keselamatan. Ya. Karena sunat itu simbol, tidak ada pertentangannya. Apalagi gereja Koptik yang lebih kuno daripada gereja-gereja modern, mereka sudah sunat juga tidak pernah ada orang mengkritik gereja Koptik, iya toh? Iya. Jadi makanya itu kita ini jangan terlalu harafiah dalam memahami teks itu, mesti kita lihat konteksnya. Ya saya kira itu. Ya, tidak ada lagi yang mau ditanyakan karena ini sangat menarik. Tidak ada. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada kajian-kajian berikutnya yang tentu akan lebih mendalam lagi. Sampai berjumpa lagi. Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Kiranya pembahasan di dalam program ini membantu kita memahami kekristenan dengan dasar sejarah yang benar. Produksi program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami menyiarkan program ini ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi dalam mendanai kelangsungan program ini, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca. Dan bagi saudara sekalian yang ingin berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, silakan hubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.